juara termuda dalam World Open Turnamen Kyokushin yang keempat di tahun 1987, dan Masutatsu Oyama memberikan dia gelar sang juara sejati. Sosei Masutatsu Oyama juga memberikan dia sebuah wasiat, dan wasiat ini menjadi kontroversi. Simak. Yoshi Matsui ataupun dikenal dengan nama Shoukei Matsui adalah seorang pria kelahiran 15 Januari 1963 dengan nama asli Korea Moon Jong-gyu. Mulai berlatih Kyokushin Karate di tahun 1976. Pada saat itu dia berusia 13 tahun. Dia dilatih oleh Masatoshi Yamada di Yamadojo hingga mencapai tingkatan sabuk hitam dan 1. Berkat ketekunan dan kedisiplinan dalam melakukan latihan Kyokushin Karate, sehingga Shoukei Matsui memiliki karir yang sangat besar di dunia turnamen Kyokushin Karate. Sosei Masutatsu Oyama memberikan julukan sang juara sejati kepada Shoukei Matsui di usia yang masih muda, 20 tahun. Julukan sang juara sejati ini diberikan berlatar belakang karena rekor karir Shoukei Matsui di turnamen Kyokushin cukup luar biasa. Namanya sudah cukup diperhitungkan dalam setiap event-event turnamen. Di tahun 1980, Shoukei Matsui berhasil menempatkan dirinya dalam posisi juara keempat kejuaraan terbuka karate seluruh Jepang. Pada saat itu dia masih berusia 17 tahun. Bahkan 1 tahun kemudian, di tahun 1981, Shoukei Matsui terus mengalami peningkatan sehingga dia menempatkan posisinya di juara ketiga dalam Open Turnamen Karate yang diikuti peserta seluruh Jepang. Hal ini membuat Shoukei Matsui merasa sudah cukup mumpuni atau cukup kuat, dan dia yakin untuk laga turnamen berikutnya dia akan mendapatkan juara 1.
Setidaknya juara 2 seperti tahun sebelumnya selalu mengalami peningkatan. Sayangnya sedikit di sini Shohei Matsui lalai dalam memperhitungkan lawan. Sehingga di tahun 1982 ia hanya mampu bertahan di posisi juara ketiga di Open Turnamen Karate seluruh Jepang. Hal ini membuatnya sedikit galau akibat salah prediksi, sehingga beliau merenungi atas apa yang diharapkan ternyata tidak sesuai dengan yang didapatkan. Hingga 1 tahun kemudian dia kembali mencoba kemampuannya dalam laga turnamen Open Karate seluruh Jepang di tahun 1983, dan dia jauh tertinggal dari sebelumnya. Namanya tercatat di urutan ke-8 juara karate pada Open tersebut. Hal ini membuat dia semakin terpuruk dan putus asa. Sadar akan kesalahannya, akhirnya Shohei Matsui kembali semangatkan dirinya untuk terus berlatih. Hingga pada akhirnya Shohei Matsui sadar bahwasanya keinginan yang besar membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang besar. Maka dia kembali memotivasi dirinya untuk terus dan terus berlatih. Shohei Matsui mengubah metode, cara latihan dan strategi dalam bertarung. Dan dia terus pacu dirinya sekeras mungkin, berlatih siang dan malam tanpa mengenal lelah dan sakit. Hingga dia mengalami peningkatan yang begitu pesat. Karena dia mampu menempatkan dirinya sebagai juara 3 dalam World Open Turnamen Kyokushin yang ketiga di tahun 1985. Hadir sebagai juara pada saat itu Makoto Nakamura. Tentang Makoto Nakamura, silahkan Anda lihat di video ini. Walaupun telah mengalami peningkatan yang begitu pesat, sehingga dia mampu bersaing dalam laga turnamen yang diikuti dari seluruh peserta mewakili negara-negara masing-masing di belahan dunia. Dia mampu menempatkan dirinya sebagai juara ketiga
Namun hal ini tidak membuatnya merasa berbangga diri seperti yang sebelum-sebelumnya. Dia tidak ingin jatuh kembali seperti yang sudah dia lewati. Maka untuk itu dia terus memacu dirinya, memotivasi dirinya agar terus berlatih kembali. Hingga dia berhasil keluar sebagai juara 1 dalam laga Open Turnamen Karate di seluruh Jepang. Di tahun itu juga, di tahun 1985. Bahkan di tahun 1986, dia mampu mempertahankan posisinya sebagai juara 1 dalam laga turnamen yang sama. Bahkan dia juga di tahun itu berhasil dengan sukses menyelesaikan 100 kali pertarungan non-stop Kyokushin, di mana pertarungan 100 non-stop Kyokushin ini hanya sedikit yang berhasil melakukannya, dan Shoke Matsui mampu menyelesaikan dengan baik hingga pada puncak karir dalam laga turnamennya. Shoke Matsui mampu meraih juara 1 di seluruh dunia dalam World Open Turnamen Kyokushin. Namun, tidak lama setelah kematian almarhum Sosei Masutatsu Oyama, Shoke Matsui mendapat surat wasiat dari Masutatsu Oyama melalui Kancho Peterson. Tentang Kancho Peterson, silahkan Anda lihat di video ini. Isi surat wasiat tersebut bahwasanya Masutatsu Oyama menunjuk Shoke Matsui menjadi kancho dan memimpin organisasi besar Kyokushin, yaitu Internasional Organisasi Karate Kyokushinkan. Namun banyak para senior-senior Kyokushin pada saat itu merasa keberatan dan tidak menerima atas isi surat wasiat tersebut, mengingat Shoke Matsui masih terlalu muda, sehingga menjadikan wasiat tersebut jadi kontroversi. Namun Shoke Matsui tetap menjalankan struktur organisasi dengan baik, bahkan hingga semakin besar dan berkembang. Dan inilah cikal bakal terjadinya perpecahan di dalam organisasi besar Kyokushin.